tahun 1962 ya, itu keuskupan merasa bahwa perlu ada sekolah menengah agama Katolik yang ada di Ambon, sehingga ada SD, ada SMP, dan ada SMA. Nah, tentu ada tujuan ya. Tujuan pertama adalah untuk mencerdaskan anak Maluku ya, membantu putra-putri Maluku khususnya di kota Ambon untuk menjadi pribadi-pribadi yang cerdas, punya pengetahuan yang luas, smart ya. Tetapi perlu memiliki karakter budi pekerti yang baik serta kuat dalam iman. Yakobus Keren ya, Yakobus Keren itu vikariat apostolik ada di Langgor, tetapi dia berperan di sini ya, punya wilayah pelayanan di sini. Ada juga ketua yayasan, yakni Bapak atau Menerko. Nah, beliau juga berperan dalam proses pendirian SMA Xaverius. Juga ada pastor sekretaris yang namanya Streeter, Pastor Streeter MSC, itu juga berperan dalam pembentukan SMA Xaverius yang kita cintai itu. Itu kira-kira pembentukan sejak awal. Kepala sekolah pertama itu Pastor Dumatubun ya, itu beliau kepala sekolah. Sesudah itu ada suster dan seterusnya. Lalu saya ya tahun 2000-an cukup lama jadi kepala sekolah di situ. Lalu Pastor Alex, Pastor John, terakhir Pastor Pius ya. Lalu baru tahun kemarin itu ada Dina ya. Jadi menurut saya ini kan pergantian kepala sekolah dari pastor ke awam, ini mengikuti kebijakan dari Bapak Uskup, tetapi bukan untuk selama-lamanya, itu maksudnya. Jadi berarti ada mungkin sama Nanda kelas 1, kelas 2 saja kepala sekolah pastor, kelas 3 tidak misalnya ya, tapi tahun depan ya bisa jadi juga pastor berubah lagi. Jadi tetap itu adalah sekolah keuskupan, maka Bapak Uskup lah yang akan menentukan pastor terbaik yang telah disiapkan untuk menjadi kepala sekolah di Kolese Xaverius. Pastor tugas untuk masuk di dalam lingkup YPKKA itu sebelum jadi pastor sudah pernah masuk dulu jadi praktek sebagai diakon sebelum bisa jadi pastor. Itu tahun 2005. Ya, 2005 sudah mulai tugas mengajar di SMA Xaverius. Setelah itu jadi pastor, baru ditugaskan ke Proki dulu. 2009 baru balik lagi. 2009 baru balik di SMP Katolik Ambon jadi kepala sekolah. Lalu nanti 2016 baru masuk ke SMA Xaverius Ambon. Memang pastor juga rasa senang kalau bisa terlibat dalam pelayanan di pendidikan. Karena persoalan pertama, memang dalam hal pertama alasannya mengapa sampai terbawa ke sekolah, yakni karena ada ketaatan pada tugas kepemimpinan dari Bapak Uskup. Yang kedua, memang rasa senang juga untuk melayani. Tugas pelayanan pendidikan itu tugas pelayanan yang langsung bermanfaat untuk generasi muda dan juga umat dan masyarakat. Peran yayasan itu sangat kuat. Jadi sekolah Katolik itu bergerak, berkembang karena yayasan. Jadi itu cara berpikirnya. Jadi tidak bisa dia bergerak sendiri, bisa hilang. Nah, atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, karena yayasan sudah menentukan nilai-nilai mana yang perlu, tradisi mana yang perlu dijalankan di situ, kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan, tinggal sekolah menambah. Maka peran yayasan adalah untuk mengontrol itu. Nah, Saman Pastor jadi ketua yayasan tahun 2010. Jadi setelah saya Kepsek 2004 sampai 2010, lalu saya jadi ketua yayasan.
Ya, karena punya pengalaman sudah jadi guru, sudah jadi kepala sekolah, maka ketika yayasan ya belajar untuk lebih memperhatikan sekolah-sekolah itu, minimal kebersihan, ya. Fasilitasnya juga perlu diperhatikan, ya. Toiletnya perlu untuk diperhatikan. Motto itu kan to be excellent in faith, knowledge, and character. Pertama iman dulu, iman. Anda mesti beriman, maka ada misa, ada ibadah, tidak ada sekolah. Kita membandingkan saya di sekolah tetangga, kapan mereka misa. Karena saya percaya kalau kita tetap punya iman yang kuat, maka kamu akan cerdas, kamu akan jadi anak yang baik. Itu yang membedakan kita. Dan kepada orang tua, mungkin Anda tidak tahu, dalam rapat-rapat orang tua kita selalu sampaikan itu. Inilah keunggulan kita. Dan dalam karakter itu yang utama disiplin dan persaudaraan dan kreativitas. Budaya senyum salam sapa itu juga pastor. 3S, senyum salam sapa, menyapa saat apel, saat di kelas, saat proses belajar mengajar, bagaimana soal hospitalitasnya lewat menyapa sama. Ada di Sumsufir itu tradisinya salam senyum salam sapa itu penting. Lalu setiap minggu itu wajib ada misa, setiap jam 12 itu wajib angelus, semua kesibukan apapun jam 12 ada doa angelus, wajib guru peserta didik semua hentikan kegiatan, intinya semua warga sekolah hentikan kegiatan, kita ada dalam doa. Lalu setiap pagi itu wajib, setiap pagi itu ada ibadah pagi. Itu adalah menurut kami itu tradisi-tradisi baik yang walaupun ada perubahan kurikulum semacam apapun juga itu tidak boleh dihilangkan. Hal itu sangat baik. Seperti Yesus yang melihat semua orang itu saudara, demikian juga kita pergi ke kompleks Xaverius itu oleh uskup kita, waktu itu uskup Monsignor Petrus Canisius Mandagi, dijadikan sebagai tempat pengungsi. Ada nilai lain di balik itu, bahwa ya mungkin sekolah padat di dalam, tetapi ada nilai pendidikan lain, yakni belajar untuk menolong orang yang sedang bersusah payah. Dan itu mereka tinggal di kompleks ya, kira-kira tahun 2000 sampai 2002-2003. Terlepas dari itu, suasana di dalam sekolah tetap dijaga oleh kepala guru, persaudaraan, relasi yang baik, memperhatikan pengetahuan, karakter, dan iman itu tetap jalan ya. Misa jalan, ibadah jalan, itu bukan cuma kamu sekarang, sama mulai berdirinya tahun 62 sampai saat ini tetap akan jalan selama-lamanya, karena memang tradisinya seperti itu. Karena kita punya nilai tadi persaudaraan. Nah, tapi saya pikir kalau cuma di anak Xaverius tidak cukup, harus keluar. Nilai itu harus kita bagi dan kita tunjukkan. Maka dibuatlah Smaver Cup. Di balik nilai persaudaraan tadi, saya tambahkan satu nilai. Di era baru ini adalah kreativitas. Jadi Smaver itu harus anak-anak yang punya kreativitas tinggi. Dan saya lihat konsistensi sekarang. Smaver Cup itu menyenangkan ya, melibatkan banyak hal, lalu kebersamaan, bagaimana siswa semua dalam organisir OSIS, kerja ini bikin itu, ada yang fokus latihan, ada fokus untuk rancang ini, rancang itu, ada yang fokus dance dan seterusnya. Itu momen-momen yang sangat menyenangkan dan berkesan. Dan juga OSIS mau tidak mau kerjasama dengan para guru, lalu kreativitas dari peserta didik itu juga diberikan kesempatan ketika tampil untuk atraksinya, tampil untuk marching band-nya, ada juga yang tampil untuk jual karcis, jual snack. Nah itu kan bagaimana melatih untuk berwirausahanya juga sudah bisa di situ. Bagaimana panitia mengorganisir, berarti menjadi belajar jadi berorganisasi yang menjadi cikal bakal untuk jadi calon-calon pemimpin ke depan. Nah, SMA tanpa eskul itu bukan SMA. Jadi banyak eskul itu jauh lebih baik karena kreativitas anak tidak hanya pada mata pelajaran tertentu. Dalam akademik selalu warga
SMAFER itu berusaha untuk menampilkan yang terbaik soal profesional dan unggul. Profesional dalam hal belajar, profesional dalam hal mengajar atau para gurunya, tetapi juga berusaha dalam lomba-lomba selalu mengunggul untuk itu, baik akademik maupun non akademik. Ada drum band. Ya, sama pastor, drum band lah kita yang adakan. Nah, jadi saya tambahkan satu nilai yang baru pada saat tahun 2000-an adalah SMAFER yang kreatif. Maka anak-anak itu perlu dibangun kreativitasnya. Salah satunya melalui kegiatan itu. Maka ada drum band, dulu ada band juga. Pastoral itu ada band. 14 Februari juga kita itu samanya pastor membuat siara itu. Ya, mengapa banyak pastor buat? Karena waktu itu baru selesai kerswa dan membuat wajah baru dari SMAFER. Suasana itu harus dibangun adalah kita kasih. Tidak ada orang bilang gap. Gap itu berarti jarak antara guru dan siswa, siswa dengan siswa. Semuanya itu membawa karena yang tadi nilai yang mendasari seluruh proses suasana belajar itu adalah persaudaraan tadi. Lalu juga selain itu soal kebersamaan, nilai kebersamaan dalam hal dengan sesama warga sekolah yang lain dalam lingkup virus. SMA dengan SMP, lalu juga dengan SD, selalu mau berupaya untuk membangun kebersamaan. Nah, bagi saya, ini nilai-nilai yang selama ini tetap perlu diperjuangkan dalam kehidupan SMA Severus. Lalu tentang jumlah siswa pada saat itu memang siswanya ya seperti itu, banyak dari dulu sampai sekarang. Nah, SMA Severus ini merupakan sekolah Katolik, tapi kami tetap menerima siswa-siswa yang beragama lain selain Katolik. Bahkan sekitar 80% siswa yang ada di SMA Severus itu berasal dari non Katolik. Katolik betul Protestan, ada Islam. Ada Islam tahun ini tidak ada yang masuk Islam, tapi yang tahun-tahun sebelumnya. Lalu ada Buddha, ya, ada Pentakosta dan lain sebagainya. Nah, itu kami integrasikan dalam artian bahwa di dalam kelas itu mereka tetap belajar agama, yakni agama Katolik, karena di sini kami tidak sediakan untuk agama lain karena sekolah Katolik. Nah, tetap anak-anak belajar, tetapi tidak kami memaksakan mereka untuk mengikuti agama kami. Sekolah penggerak, sekolah penggerak bagi saya itu satu manajemen pendidikan yang bagi saya sangat baik. Itu potensi peserta didik sungguh diperhatikan. Memang kalau dilaksanakan sungguh-sungguh itu potensi peserta didik diperhatikan, sehingga juga selain potensi peserta didik diperhatikan juga model pembelajarannya tuh juga bagus. Saya selalu di akhir pembelajaran kan ada kuis-kuis yang menarik, harus ada games-games, kemudian harus ada ice breaking itu sebenarnya tuh kalau dilihat sepintas itu ya apa sih artinya ini kayak gitu, tapi ketika dilaksanakan itu sangat luar biasa. Nah, kita lihat yang sangat menonjol itu antara lain ya ada guru-guru lain juga ya, tapi antara lain Ibu Rita Arlo yang dia sungguh menerapkan itu sehingga metode pembelajarannya sangat menarik untuk peserta didik. Dan guru-guru lain juga sudah melatih itu sehingga suasana pembelajarannya menarik dan tidak hanya melihat satu dua peserta didik yang menonjol, tapi mungkin ada suasana yang teman-teman yang belum terlalu menonjol, bagaimana melihat potensinya yang harus dikembangkan. Kalau saya kurikulum pendidikannya bagus, satu contohnya anak-anak bisa memilih materi pilihan mereka sendiri. Dikasih kesempatan nih, Ibu Erna kasih kesempatan dari guru BK, silakan 1 bulan kamu berdiskusi dengan orang tua lalu kamu memilih 4 materi pilihan. Nah, begitu artinya ketika mengajar itu enak, enjoy sekali dalam kelas, karena anak-anak yang memilih materi kita itu pilihan mereka sendiri tanpa paksaan dari orang tua dan pihak sekolah. Kalau saya memilih kurikulum BK. 2010 pada saat itu pastor kepala sekolah itu. Jadi itu alumni Akbar, teolog Akbar. Nah, di sana saya dengar satu cerita yang menarik yang saya masih ingat sampai sekarang, karena pada saat itu yang memberi sambutan adalah Bapak Wali Kota. Bapak Wali Kota itu adalah Richard Launapesi, sarjana hukum pada saat itu. Pak Wali Kota cerita bahwa dia adalah ketua
OSIS pertama di Maluku. Dan yang punya OSIS pertama itu adalah SMA Xaverius. Beliau senang bahwa dia pernah sekolah di Xaverius, di SMA, di mana dia mendapat begitu banyak pengetahuan. Tetapi yang dia ingat adalah disiplin. Yang kedua, beliau sampaikan bahwa hal yang menarik dari SMA adalah mereka dilatih untuk jadi pemimpin. Maka memang tidak heran ada banyak pemimpin yang ada di Indonesia, ada di Maluku, ada di Kota Ambon, itu adalah jebolan dari SMA Xaverius. Jadi saya pertama bersekolah di Xaverius itu tahun 2018 karena saya pindahan. Kesan pertama saya tentang Xaverius ini sekolah yang sangat bagus, berkualitas dalam membimbing siswa-siswinya. Selain dari pelajaran, tapi juga kerohanian. Ibu Sri masuk tuh di tahun 1993 karena itu lulus itu tahun 96. Terus kesan pertamanya itu ya cukup untuk SMA Xaverius, untuk angkatan tahun itu SMA Xaverius juga termasuk SMA yang diunggulkan, yang paling maju lah, jadi untuk semuanya bagus untuk SMA Xaverius di zaman itu. Guru yang paling berkesan Pak Angki Maluku itu, soalnya Pak Angki itu guru yang kayak baik, kayak dia dengan siswa itu kayak seperti bapak gitu, bisa mengayomi. Kemudian Pak Wahyu, mungkin karena Pak Wahyu itu orangnya profesional dalam mengajar ya, jadi kita sebagai siswa itu kayak cepat paham gitu, cepat memahami apa yang Pak Wahyu berikan, cepat menyerap. Ini punya wali kelas 1 sampai kelas 2 kalau misalnya itu Ibu Treso Papua. Kalau mata pelajaran favorit matematika. Mata pelajaran untuk semuanya itu mungkin Ibu suka, makanya sih ada yang khusus begitu ya. Semua sekolah suka, terus yang ekstrakurikuler itu mungkin waktu zamannya Ibu tuh pernah masuk di dalam pasukan paskibraka di sekolah di SMA Xaverius, jadi mungkin ekstrakurikulernya itu apa yang menurut Ibu yang berkesan? Porseni sih yang paling ditunggu-tunggu, soalnya kan kayak ada dari sekolah lain. Kalau Smaver Cup begitu dulu? Smaver Cup. Oh, Smaver Cup. Smaver Cup. Porseni itu. Oh, itu kan kadang lomba-lomba antara kelas, antar jurusan. Kalau zaman Ibu dulu itu mungkin jurusan. Dulu kan masih ada IPA, IPS, terus ada sosial, jadi mungkin mungkin Porseni kapan? Iya, orang kan sih ada acara. Mungkin sekarang dulu mungkin ada acara itu, masih tahu. Iya benar. Pengalaman sekolah di sini ya mempengaruhi karir, tentu sangat mempengaruhi karir, karena kan di sini kan yang kayak tadi kakak bilang, bukan hanya dalam pelajaran tapi juga kayak kerohanian. Jadi membentuk katong punya kerohanian dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, katong punya karakter, sehingga dalam katong juga kayak jadi lebih baik gitu. Ya, mungkin SMA Xaverius itu kan SMA, kalau dibilang dia SMA agama ya, makanya kan itu jadi mungkin di situ juga Ibu di iman tuh, terus dalam berkarakter, dan itu juga sudah dibimbing di situ, dibentuk di SMA Xaverius itu. Ya, anak-anak Xaverius itu yang tadi ya, belajar untuk punya karakter yang baik. Minimal 3 ini, disiplin, persaudaraan, dan kreativitas. 3 ini. 3 ini orang ambilan saya boleh lupa, kamu mesti ingat. Yang kedua baru pengetahuan. Kalau saya tuh mau itu anak Xaverius itu punya karakter yang baik dulu. Tetapi sebagai pastor, tapi juga sebagai ketua yayasan, mantan Kepsek, ya, saya berharap nilai-nilai yang kita tanam sebagai bagian dari karakter itu tetap dibawa. Iman, mau agama apa, mau Katolik, mau GPM, mau GBI, mau Muslim, mau Konghucu, agama apapun, kamu harus kuat, ya, tegar, kuat di dalam iman, apapun agamamu.
Dan itu yang kita ajarkan selama ada di Xaverius. Jadi bawalah hal-hal yang baik yang ditanamkan di Xaverius dan kembangkan dalam hidup ke depan. Maka pasti saya akan yakin bahwa Anda akan menjadi anak yang baik. Jadi diharapkan peserta didik dalam pembelajaran pastikan bahwa bergerak itu berdasarkan nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai yang ditanamkan di Xaverius, soal misalnya hospitalitas, soal kejujuran, soal kepedulian yang selalu ditekankan ya. Nah, itu hendaknya dibawa. Lalu soal hospitalitas dan soal kebersamaan college ya, itu nilai-nilai itu dibawa. Lalu sambil dibawa, tingkatkan pengetahuan dan kecerdasan supaya kamu dimanapun itu menjadi orang-orang hebat, sehingga hebat karena punya pengetahuan yang bagus, punya keterampilan yang tinggi, lalu dengan nilai-nilai yang baik. Terima kasih kepada seluruh guru dan staf sekolah Xaverius sudah menjadi guru-guru yang paling terbaik, yang sudah berhasil membimbing kakak, salah satunya kakak karena sudah berhasil sukses, dan kemudian mungkin harapan semoga Xaverius itu ke depan bisa melahirkan generasi-generasi penerus yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Mungkin lebih ditingkat lagi mungkin, terus mungkin anak-anaknya juga lebih berkompetisi dengan SMA yang ada di Ambon, mungkin lebih ditingkatkan juga mungkin. Ya. Pintar, banyak orang pintar, tapi baik itu tidak semua orang baik. Maka menjadi orang baik duluan, baru menjadi anak yang pintar dan anak yang beriman. Sekian dan terima kasih. Salve. Salve.